satu. Ting testing. Selamat malam. Testing 1. Coba ditambah, terlalu maksa. Tes 1 ditambah dikit. Tes 1. Tes. Tes 1 2. Tes. Ini aja ya. Oke deh. Tar. Kan minggu kemarin kan
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat malam semuanya yang di online. Halo, selamat malam. Malam Om. Selamat malam Om. Selamat malam semuanya. Baik, kita mulai dengan request lagu. Iya, kita pilih lagu. Silakan. Yang di online ada pilihan lagu? Ih, kok sepi banget. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Gitu. Coba nyanyikan sepotong Bu Eli. Yesus kau sungguh Ya, oke. baik. Baik, lanjut lagu berikut. Silakan, singer juga. Ya. Ku tahu Bapak peliharaku. Ya. Kayaknya D, coba. Ya. D ya. Baik. Masih ada yang di online? Biasanya Pak Panan pilih lagunya out of the box. Halo? Di online suara saya jelas? Kayaknya kurang. Jelas Om. Oh jelas, ya. Di sini ada lagi? Sungguh indah itu yang mana? Ya maunya kemana? Judulnya apa ya? Sungguh indah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Satu lagi. Lagu apa? Tadi Meris waktu pulang naik motor tuh kan sambil nyanyi-nyanyi di senandung gitu, apa tuh lagunya tuh? Sabar Om. Ya? Sabar. Sabar dalam susah sukarmu itu ya? Betul Om. Coba sepotong nyanyikan.
sabar dalam susah Oke, duka. tolong dicek di sana ke rumah tempat yang senang. Belum ada. Oke. Jadi dicari sebentar. Kita cari teks lagu ya. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang. Baik. Saya share di grup aja ya. Ya, saya share di grup Kitsion. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita nyanyikan pujian Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Tentu kita tidak hanya sekedar menyanyikan kalimat-kalimat yang berkata Yesus kau sungguh baik. Tapi malam ini kita mau menyanyikan sebagai pujian kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sebab kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini kembali, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Yes, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nanti Maris pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan malam hari ini ya Bapak. Kami bisa beribadah itu semua karena berkat dan kemuliaan Tuhan ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapak. Engkau lawat kami Tuhan satu persatu Bapak. Karena hanya Engkau lah Tuhan yang kami perlukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan pujian ini saudaraku, ke rumah tempat yang senang. Kapan terakhir kali saudara nyanyi lagu ini? Ya? Di rumah duka. Tapi bukan berarti sekarang kita sedang berduka, bukan. Tapi kita sedang punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan yang pasti, yaitu bahwa dalam susah sukar hidup di dunia ini, kita punya pengharapan untuk satu kali bisa menempati satu tempat yang senang, yang tidak ada lagi perang di sini dikatakan ya, tidak ada lagi kesukaran. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang.
sabarnya 2 kali, terus panjang-panjang ya. Sabar, sabar. Cuman bukan sabar ya, bukan. Tapi sabar, sabar. Itu suruh sabar banget namanya ya. Supaya sabar banget. Karena dalam hidup kita menghadapi banyak kesukaran-kesukaran. Menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dihadapi. Karena Tuhan belum menyatakan pertolongannya. Atau beberapa seperti khotbah minggu lalu, doanya juga tidak dikabulkan. Yang diperlukan apa sih? Gitu ya. Sabar. Terus persoalannya bukan sedikit, tapi bertambah. Terus apa yang harus kita lakukan? Sabar, tetap sabar. Udah sabar nih 2 kali nih sabarnya. Lalu masih aja masalahnya, belum selesai juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, sabar. Kan tadi sabarnya panjang, gitu ya. Sabarnya panjang. Ya. Puji Tuhan, seneng ya nyanyi lagu ini ya. Kenapa seneng saudaraku? Karena di depan kita nggak ada jenazah. Iya kan? Kalau ada jenazah sedih, gitu ya. Kalau di sini kan kita benar-benar normal memikirkan hidup kita sendiri, bukan tentang orang yang meninggal. Karena lagu ini bukan dikhususkan untuk orang yang meninggal. Ya. Lagu ini dikarang dari pengalaman hidup seseorang yang kemudian menuliskannya dalam lagu ini. Kita nyanyi pujian setelah sabar. Lagunya sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. kemanakah Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat.
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbanan-Mu. sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, Tak dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ini memberitahu kita bahwa Tuhan memikirkan sesuatu yang indah, yang baik untuk kita. Walaupun mungkin kita nggak ngerti sekarang, tapi jalani hidupmu karena Tuhan sedang merencanakan yang baik untuk hidupmu. Amin. Ya, sungguh besar pengorbanan-Mu. Nanti saya minta Ibu Elizabeth pimpin kita dalam doa. Ibu Elizabeth dari online ya. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Yang Kau pikirkan tentangku, pernah selami bagiku. sungguh indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Iya kami Tuhan. bersyukur Tuhan saat malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam, baik yang di gereja maupun yang di rumah secara online. Tuhan, kami bersehati saat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kami, Tuhan. Bukan kami tidak bisa menyelami setiap kasih-Mu, Tuhan, setiap rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti, Tuhan. Namun satu hal kami mau selalu percaya, kami mau selalu berharap hanya kepada Tuhan yang sanggup memampukan kami, yang sanggup menolong setiap kami, ya Tuhan, melalui hari-hari kami. Oh Tuhan, kami mau selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Tuhan berbicara Engkau malam hari ini Tuhan melalui Bapak Gembala yang Tuhan sudah persiapkan. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara dan menyatakan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan dan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama. Kita membaca dari Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Baik, saya akan bacakan demikian. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar hidupnya dari iman. Saudaraku, kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dikutip dari kitab Habakuk di Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Lama itu Habakuk membandingkan antara orang yang mengandalkan Tuhan yang disebut sebagai orang percaya. Lalu kemudian dibandingkan dengan orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, itu tidak lurus hatinya. Tetapi saudaraku, sebagai orang benar dia hanya mengandalkan Tuhan. Nggak ada yang bisa disombongkan, ya. Nggak ada yang bisa disombongkan dari hidupnya, karena Tuhanlah yang membuat hidupnya menjadi ada. Tuhanlah yang membuat hidupnya menjadi bahagia. Tuhanlah yang membuat hidupnya terpelihara. Dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan yang dibilang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ditulis hidup oleh iman, hidup oleh percayanya. Iman kepada anak Allah. Iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita semua. Bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, tapi juga untuk memelihara hidup kita. Membuat kita menang. Walaupun seperti nyanyian tadi, kita juga harus bersabar dalam kesukaran-kesukaran hidup kita. Orang yang sudah dibenarkan, yang di sini dikatakan orang benar, yang hidup oleh iman tadi, saudaraku. Hidupnya tidak lagi bergantung dengan keadaan-keadaan dunia ini. Hidupnya tidak bersandar kepada banyak hal yang ada di dunia ini, tapi hidupnya bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita wujudkan percaya kita dalam hidup setiap hari. Ini yang penting, saudaraku. Mewujudkan hidup oleh iman itu setiap hari. Mewujudkan hidup oleh iman dalam perjalanan hidup. Jadi bukan mewujudkan hidup oleh iman itu ketika kita beribadah. Ya, memang itu bagian dari iman kita. Tapi yang dibilang hidup oleh iman itu adalah mewujudkan Kristus dan ketergantungan kita kepada Kristus setiap hari. Lalu Paulus menuliskan di 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Paulus menuliskan di 2 Korintus 5 ayat 7. Dia katakan demikian. Sebab hidup kami ini oleh karena percaya, bukan karena melihat. Nah, jadi orang benar hidup dari percayanya. Orang benar hidup
oleh iman. Paulus kemudian menerjemahkan lagi di sini agar lebih mudah dipahami. Hidup kami hidup karena percaya, karena tadi, dan bukan karena melihat, ya. Dan bukan karena melihat. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara mengalami satu keadaan yang kecewa gitu dalam ikut Tuhan? Biasanya kita sulit mengidentifikasi, ya, karena biasanya itu lewat saja gitu. Sejujurnya pernah nggak sih kita mengalami kecewa? Kalau kemarin di hari Minggu itu pernah. Salah satunya karena doa tidak dikabulkan, kecewa. Karena keinginan tidak dipenuhi oleh Tuhan, kita kecewa. Lalu di sini saudaraku disebutkan hidup kami karena percaya bukan karena melihatnya. Kenapa kita kecewa waktu doa kita nggak dikabulkan? Karena yang kita lihat adalah hal-hal jasmani saja yang ketika kita minta dari Tuhan kita nggak dapatkan. Ketika kita minta pada Tuhan, doa kita ditolak. Waktu doa kita ditolak, yang kelihatan apa saudaraku? Yang kelihatan keinginan kita itu kok pergi begitu saja. Apa yang kita mau sepertinya sudah mau didapat, hilang begitu saja. Enggak ada bekasnya, enggak ada pemberitahuan dulu dari Tuhan, tahu-tahu hilang begitu saja. Ada judul film Gone with the Wind, ya, hilang terbawa angin. Ya, nggak ada bekas-bekasnya, saudaraku. Itu yang bikin kita kecewa. Tapi kalau kita hidup sebagai orang percaya, hidupnya dengan percaya, hidupnya dengan iman, yang tidak berdasarkan penglihatan jasmani, tapi penglihatan iman, apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Tuhan. Yang kita lihat adalah kehendak Tuhan. Nah, hidup dengan percaya itu adalah hidup dengan melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Apa hal-hal yang tidak kelihatan itu? Yang hanya bisa dilihat oleh iman, yaitu Tuhan dan kehendaknya. Itu saja saudaraku. Yang kita lihat Tuhan, yang kita lihat kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mudah kecewa, mudah marah, mudah kesal, mudah ngambek pada Tuhan. Ya kan? Saudaraku, jika satu kenyataan yang kita lihat mengecewakan, cobalah jangan dipikirin terus. Cobalah jangan dilihat-lihat terus, diingat-ingat terus, tapi alihkan pandanganmu pada Tuhan. Itu namanya iman. Alihkan pandanganmu pada Tuhan. Itu percaya namanya. Sehingga saudaraku, perkara-perkara yang tidak kelihatan dengan mata jasmani itu akan mempengaruhi pikiran. Akan mempengaruhi hati kita. Akan membuat iman Kristen kita bertumbuh. Selama kita masih fokus pada hal-hal dunia ini saja, saudaraku, kita akan mudah terbawa ya kalau anak sekarang bilang baper gitu ya, mudah baper gitu. Di sosmed lagi rame saudaraku, waktu itu ada pendeta yang diramekan pakai jam ratusan juta gitu ya, saudaraku. Terus sekarang rame lagi, mulai dari yang paus pakai Zenik ya, tuh kan, orang besar di dunia pakainya Zenik, si A pakai jet pribadi. Ini bukan nyindir yang ke Amerika pakai jet pribadi, bukan. Pendeta pakai jet pribadi ada nggak? Ada, ya. Keinginan atau kebutuhan? Yuk coba saya tanya. Kalau saudara yang
perhatikan khotbah minggu lalu itu akan tahu tuh. Keinginan yang menggumpal, keinginan yang memuncak sepertinya jadi satu kebutuhan. Dia bilang gini, saya dalam satu hari minggu harus khotbah di 4 negara. Jadi saya membutuhkan itu, kan gitu ya. Gitu. Dari Indonesia ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Malaysia, dari ke Malaysia ke Singapura, lalu balik ke Indonesia. Berapa negara itu? 4 ya, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapura. Khotbah dalam satu hari, pagi-pagi jam 6 di Jakarta, lalu ke Hong Kong jam 12, terus akhirnya jam 9 di Singapura khotbah. Ya. Tergantung saudaraku, tergantung. Ya. Bisa jadi itu satu kebutuhannya atau lain sebagainya, diributin saudaraku. Pendeta mewah-mewah. Kalau pendeta bisa mewah, saudaraku, itu karena jemaatnya. Kok nggak amin? Saudara lihat, saya mewah nggak? Ayo jujur. Ayo yang di online. Saya mewah nggak? Ya, mewah. Itu karena jemaat. Loh, ya karena jemaat kan dilayani, jemaat dapat berkat kan? Lalu jemaat berkorban. Pak pendetanya enak, saudaraku. Makanya banyak orang iri sama pendeta-pendeta. Sebenarnya karena jemaatnya yang mencintai pendeta. Saudaraku. Tapi ada juga yang kemudian menjadi lemah karena yang dilihat hanya hal-hal jasmani itu saja. Yang dilihat hanya hal-hal yang kelihatan saja. Saudaraku, hiduplah oleh percaya. Jangan bergantung pada hal-hal yang kelihatan. Mewah nggak mewah itu kan kita, ya kita kok yang merasakan. Kalau kita bilang itu mewah, ya mewah lah. Kalau kita bilang sederhana, sederhanalah. Tapi ada juga, itu orang pakai bajunya sederhana tapi kelihatannya mewah. Ada nggak? Ada nggak? Banyak, gitu. Jadi dulu waktu almarhum istri masih ada, saudaraku, kalau pergi saudaraku orang nggak percaya kalau tasnya itu tas KW, saudaraku. Tidak ada satupun yang percaya. Padahal saya belinya di Batam, saudaraku. Tahu kan belinya di Batam? Mary tahu kan belinya di Batam yang harga berapa kan gitu. Itu loh, kan ada tas yang punya anak cucu, tahu nggak? Ada tas besar, tas agak kecil. Saya bilang tas punya anak cucu itu, saudara. Emang harganya berapa itu? Ya, 300.010, saudara. Ya kan dari yang gede sampai yang kecil ada kadang 8, kadang 7 gitu. Harganya berapa? 300.000 gitu. Tapi kalau almarhum istri yang pakai katanya, si tante, si ibu tasnya mewah-mewah. Kan tergantung ya, tergantung. Saudaraku. Jadi saudaraku, jangan kecewa, jangan gampang kecewa dengan hal-hal jasmani. Saya nggak seperti dia loh. Ya. Si itu begini-begini, saya tidak. Saudaraku, lihatlah dirimu sendiri dan lihatlah Tuhan. Ya. Hiduplah oleh iman. Saudaraku, hidup oleh iman, hidup karena percaya itu tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Itu hidup oleh iman. Ya. Hidup oleh iman itu percaya pada kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, setiap kita punya pergumulan yang masing-masing merasakan menurut dirinya sendiri paling berat, betul enggak? Ya, saya ini sudah paling berat, orang lain enak kan gitu ya. Terus yang dibilang orang lain itu, dia akan berkata, saya ini punya masalah yang paling berat, orang lain mah gampang, persoalannya kecil-kecil. Ini ada orang Jawa nih, tapi Jawanya tahu KW atau enggak nih? Adi, tahu yang dimaksud orang Jawa kan punya ungkapan sawang sinawang. Oh nggak tahu ya, dia Jawa Jakarta sih.
Ya. Jadi sawang sinawang itu, nyawang itu melihat, gitu ya. Jadi sawang sinawang itu sebenarnya hidup kita nih saling melihat satu sama lain. Apa sih yang dilihat? Biasanya melihat orang lain itu lebih enak hidupnya dari dirinya sendiri. Nah, saudara, coba saudara pikirkan, pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Memikirkan seperti itu, orang lain hidupnya lebih enak, saya lebih nggak enak. Ayo coba, jujur, pernah nggak? Pernah? Atau sekarang sedang berpikir seperti itu? Ya, jujur saja. Ya, kita selalu begitu. Orang lain tuh hidupnya lebih enak, saya lebih tidak enak. Persoalan orang lain itu gampang diselesaikan, persoalan saya lebih berat. Orang lain cuma begitu, saya seperti saya. Begitu sepertinya. Tapi saudara, orang percaya hidup oleh iman, yaitu menyerahkan semua kepada dia, nggak lihat orang lain. Dan masalahnya itu bagian atau salibnya dia. Saya punya salib sendiri. Saya punya kesukaran sendiri. Yang kata Tuhan, kalau kamu bisa jalani berarti kuat. Kalau kamu biasanya bilang gini, iya kayak gitu. Tapi tadi kita bisa lewatin ya. Loh, ya kan? Ternyata bisa. Kenapa bisa? Ya Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih kesabaran, sehingga kita bisa lalui semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan percaya, ya, hiduplah dengan iman, jangan dengan penglihatan jasmani saja. Semua bisa kita lewati, amin. Semua bisa kita jalani, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan nyanyikan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Orang yang hidup dengan iman, dia tahu bahwa selama ini dan selama hidupnya Tuhanlah yang memelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya, kelihatannya ada kendala di sambungan kabel saja yang enggak connect nih. Karena minggu kemarin enggak pakai ini kan ya. Ada yang dilepas. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Lewati badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, lewat badai cobaan. Apa yang diperlukan melewati badai dan cobaan? Hidup dengan percaya, hidup oleh iman. Untuk apa saudaraku? Untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memelihara. Seringkali kita kecewa, seringkali kita nggak kuat karena kita tidak hidup oleh iman, sehingga nggak bisa lihat tangan Tuhan yang terulur, nggak bisa lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Kita sama-sama berdiri. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Kita angkat tangan kita lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, haleluya, terima kasih. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, hidupmu, hidupku ada dalam rencana Tuhan. Selalu di pikirannya Tuhan hidup kita ini. Mungkin sekarang kita sedang terpuruk, mungkin sekarang kita sedang jatuh. Yakinlah Tuhan gak pernah biarkan kau sendiri. Tuhan gak pernah tinggalkan. Karena hidupmu ada di pikirannya, hidupmu ada di tangannya. Hidupku dan hidupmu ada di dalam pikiran dan di tangan Tuhan. Karena itu hiduplah oleh iman, hadapi semua bersama Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
pernah ditinggalkan di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pujian dan firman yang meyakinkan kami bahwa kami gak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan mau mendampingi kami dalam segala keadaan yang kami hadapi. Tolong kami ya Tuhan, biar Roh Kudus membantu sehingga kami tetap punya iman, hidup oleh iman, berjalan dengan iman bersama Tuhan untuk menghadapi semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa buat gereja ini. Kami sangat bersyukur buat berkat Tuhan dalam pelayanan di gereja ini, sehingga jemaat bertambah-tambah dalam jumlah, bertumbuh dalam iman. Tuhan, terima kasih untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan, sehingga kami semakin bersemangat karena melihat bahwa Tuhan enggak biarkan kami sendiri, Tuhan enggak tinggalkan kami, bahkan Tuhan mengirimkan saudara-saudara seiman untuk beribadah bersama di sini. Untuk jemaat yang sudah ada, biar Roh Kudus selalu menolong, memberi hati yang cinta Tuhan bertambah-tambah, memberi roh kesetiaan kepada Tuhan dan kepada gereja, sehingga mereka jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan yang akan melayani pada hari Minggu nanti. Masing-masing pelayan Tuhan urapi, berkati, juga persiapan yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga pada hari pelayanan di hari Minggu mendatang benar-benar ada pengurapan dari Tuhan, ada semangat, dan semua dilaksanakan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa terlebih dulu buat saudara-saudara kami yang baru sembuh dari sakit atau yang saat ini juga sedang mengalami sakit. Kami berdoa buat Ibu Pestarin yang kurang sehat. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah. Oleh kuasa darah Yesus, Ibu Pestarin disembuhkan. Segala penyakit keluar dan pergi. Darah Yesus sembuhkan Bu Pestarin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Harsono yang sedang menjalani pemulihan kesehatan ya Tuhan. Juga saudara kami Farid, Esther, dan juga anak-anaknya Dipta dan Briel yang beberapa hari mengalami sakit, jalani kesehatan. Tetap dinyatakan pada Pak Harsono, Pak Bu Esther, juga anak Dipta dan Briel, kuasa Tuhan menyempurnakan kesembuhan. Dan jika masih ada sisa-sisa virus, sisa-sisa bakteri, penyakit yang ada pada tubuh saudara kami ini, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan pergi segala penyakit. Darah Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saudara-saudara kami yang mengikuti online, Bapak Sukiyong dan keluarga, yaitu Pak Sukicong dan Ibu Sumihar serta Evelyn, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati anak-anak yang dalam pendidikan, cukupkan apa yang diperlukan. Juga buat Pak Wasdono dan Ibu Ken, Tuhan berkati, menolong keluarga ini ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik, sukacita senantiasa dalam keluarga, dan Tuhan dipermuliakan. Apa yang diperlukan Tuhan, Engkau yang memelihara dan mencukupkan. Buat Pak Panan, Ibu Berta, dan juga Anita, kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati keluarga Panan dalam rumah tangga, beri sukacita, bahagia, kegembiraan senantiasa. Juga buat pekerjaan, Tuhan memberkati. Juga buat Anita yang kuliah, dan juga buat Hana di Malang, Tuhan menolong sehingga anak-anak yang kuliah bisa selesai dengan baik, bersemangat. Tuhan dipermuliakan. Cukupkan apa yang dibutuhkan untuk biaya-biaya pendidikan.
Juga buat Ibu Elizabeth dan anak-anaknya, Devin dan Ica, kami serahkan pada Tuhan. Memberkati keluarga ini ya Tuhan, usaha catering yang dikelola, Tuhan berkati, biar customer-customer yang sudah ada tetap setia order dan kirimkan customer baru, sehingga Tuhan, keluarga Elizabeth menerima pemeliharaan dari Tuhan. Buat anak-anak yang masih sekolah, kuliah, Tuhan memberkati, memberikan pertolongan pada mereka dalam mengikuti setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Berkati Devin, Ica, dan juga event di Semarang. Tuhan tolong sehingga anak-anak ini sukses dalam pendidikan, Tuhan dimuliakan. Buat Bapak Pambudi, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Pambudi dengan hati yang gembira, dengan kesehatan yang terus baik, sehingga Pak Pambudi juga tidak kekurangan semangat karena Tuhan selalu mendampingi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini hadir di ruangan ini. Tuhan memberkati, berkati Bapak Irfan, Bapak Adi. Tuhan berkati masing-masing keluarga, berkati pekerjaan, juga anak-anak yang masih sekolah. Tuhan berkati dengan kecerdasan. Tuhan tolong sehingga keluarga Pak Irfan, keluarga Pak Adi benar-benar merasakan bagaimana Tuhan selalu menolong dalam segala hal. Buat Ibu Pasaribu, Ibu Seli, Ibu Yuli, kami menyerahkan ibu-ibu ini dalam tangan Tuhan. Memberkati ya Tuhan ketiga ibu-ibu ini dalam keluarganya, memberkati pergumulan-pergumulan hidupnya, sehingga mereka kuat menghadapi semua. Tidak mudah bagi ibu-ibu ini menghadapi keadaan ekonomi yang sulit sekarang ini, tetapi Tuhan, Engkaulah pemelihara kami. Engkau juga memelihara keluarga Ibu Pasaribu, Ibu Seli, dan Ibu Yuli, sehingga mereka tercukupkan dalam segala hal dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak muda yang hadir, buat Yosua, Dodi, Yonatan, Jerry, kami serahkan pada Tuhan. Memberkati anak-anak muda ini dalam pekerjaannya, berkati dalam sekolahnya. Andre masih sekolah, Tuhan Yesus tolong dan berkati. Juga Dodi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga ada pekerjaan yang terbuka buat Dodi. Dodi bisa diterima kerja dan Dodi bisa terus bersemangat dalam bekerja. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak muda ini terus makin cinta Tuhan, makin setia. Kami berdoa buat Debbie, Meris, Friska, Murni, dan juga Jini. Biar anak-anakmu ini Tuhan berkati dalam kuliahnya, dan kami berdoa jagai anak-anakmu ini dalam pergaulannya. Tuhan, Engkau yang menjaga, sehingga anak-anak ini tidak terpengaruh, tetapi menjadi pengaruh yang baik bagi teman-temannya, bagi lingkungan pergaulannya. Mereka punya masa depan yang dicita-citakan cerah tentunya, dan Tuhan menuntun mereka untuk mencapai cita-cita ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Gisal, berkati dengan kesehatan yang baik dalam penyelesaian tugas-tugas tesis. Tuhan menolong sehingga semua dapat dikerjakan dan tepat waktu, sehingga hasil yang baik dicapai dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat sertai lindungi, biar malam ini Tuhan sertai kami banyak dan kami bangun dengan sehat, kami beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, malam hari ini terimalah sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekian kebaktian doa. Selamat malam rekan-rekan di online. Malam Om, terima kasih. Ya, silakan kamerawan kita tuh ada dulu ke Murni, Elizabeth, Ya. Iya, malam, Mak. Ya. Tuhan Yesus berkati.
Tuhan Yesus Terima berkati. kasih.